Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini saya mau menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana proyek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah internet yang mengatur konektivitas dan thing yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Yang selanjutnya, konsep dan tata cara kerja Internet of Things. 3 elemen utama IoT. Yang pertama adalah perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan data. Yang ketiga adalah barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan contoh kerja dan cara kerja Internet of Things, switch off TV. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita masing-masing. Contoh yang selanjutnya yaitu konsep dan cara kerjanya CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu bisa mengirimkan informasi pada sistem dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Contoh yang selanjutnya tentang colokan listrik pintar. Ide proyek untuk Internet of Things yang pertama adalah pembuatan colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan Wi-Fi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut. Dengan cara seperti ini kita berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya dengan jarak jauh. Contoh yang selanjutnya Smart Garage Door. Seperti namanya, Project Smart Garage Door merupakan proyek IoT yang dapat memonitor status pintu garasi sekaligus membukanya dengan pintu scanner sidik jari. Apabila penerapan ini, Anda bisa memonitor garasi dimanapun berada melalui ponsel. Untuk akses pembukanya juga akan lebih aman karena harus melalui scan sidik jari yang ada di ponsel Anda. Cara ini akan menginformasikan Anda yang tidak tahu ketika ada akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi. Yang contoh selanjutnya Smart Scan. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisasi konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan
notifikasi mengenai jumlah bahan bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentu akan sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu penerapan di bidang lainnya, yaitu ada 8. Yang pertama, Smart Cities, membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real. Yang kedua, Smart Traffic, menganalisa lalu lintas berkendara bermotor di jalan. Dan yang ketiga, Security dan Emergencies, mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak. Yang keempat, Home Automation, memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan penyiram tanaman. Yang selanjutnya, Smart Mall, mendeteksi kehadiran pengunjung suatu mall. Selanjutnya, Retail, yaitu memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kedaluarsa. Kemudian Smart Agriculture, mendeteksi kelembapan tanah, udara, suhu untuk pertanian. Dan yang terakhir adalah Smart Environment, mendeteksi kebakaran hutan, populasi udara, deteksi dini gempa bumi ataupun tsunami. Manfaat dari Internet of Things, yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Contohnya, sederhana saja, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas, karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone, bahkan ada bahan makanan yang habis. Sedangkan kekurangan dari Internet of Things, yang pertama adalah keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan sistem ini, menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ia membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Yang kedua, privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansi secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Yang ketiga, kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit, ada hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat penggunaan beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Yang terakhir, fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.